Masalah itu adalah syarat kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Lihatlah bagaimana lautan membutuhkan gelombang agar terlihat garang. Air terjun membutuhkan tebing agar terlihat indah. Bahkan bintang gemintang membutuhkan gelapnya malam agar terlihat terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang remaja yang diminta oleh ibunya untuk menghantarkan ke suatu tempat dengan mengendarai mobil. Singkat kata, di tengah perjalanan mereka menjumpai suasana yang mencekam, di mana angin bertiup sangat kencang, awan mendung, dan langit pun menghitam. Sang anak menoleh kepada ibunya, lalu kata ibunya, "Teruskan jalan, nak." Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sang anak kemudian meneruskan perjalanan dengan penuh khawatir. Dan baru beberapa ratus meter mereka melintasi daerah tersebut, angin bertiup semakin kencang, pepohonan saling bertabrakan, dan hujan menumpahkan airnya dengan sangat deras. Langit pun mengeluarkan kilatnya yang saling bersambaran. Sang anak kembali menoleh kepada ibunya. Si ibu lagi-lagi mengatakan, "Terus saja jalan, nak, jalan terus." Sang anak kemudian memberanikan diri berjalan terus berjalan, sambil kemudian mereka berzikir dan berdoa. Tidak lama sahabat taklim, setelah beberapa kilometer mereka melewati daerah tersebut, lalu kemudian mereka menjumpai suasana yang begitu sangat membahagiakan. Awan kembali putih, bergerak dengan lembut, langit pun kembali cerah, dan angin pun bertiup sepoi-sepoi, indah damai. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sang ibu lalu kemudian menyuruh anaknya menepi. "Turun sekarang, nak." "Kok sekarang turun, Bu?" "Iya, coba lihat kamu ke belakang. Bagaimana di belakang kamu badai masih terjadi. Coba bayangkan, orang-orang yang masih berdiam diri di sana, tidak berusaha untuk menghindar, tetap berada di wilayah badai tersebut, tentu akan berpotensi membahayakan mereka." Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah realita dalam kehidupan kita. Kehidupan ini selalu diiringi dengan masalah. Karena itu sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup itu terkadang membutuhkan kerikil agar kita bisa peka, membutuhkan ombak yang menerpa agar kita bisa terjaga, bahkan membutuhkan semak belukar yang berduri agar kita bisa waspada, dan bahkan hidup juga membutuhkan persimpangan jalan agar kita bisa memilih dengan bijaksana. Terkadang juga kita membutuhkan petunjuk arah agar ada kepastian di dalam harapan dan hidup kita di dunia. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu jangan berdiam diri dan putus asa ketika kita menjumpai masalah. Masalah itu adalah syarat kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Lihatlah bagaimana lautan membutuhkan gelombang agar terlihat garang. Air terjun membutuhkan tebing agar terlihat indah. Bahkan bintang gemintang membutuhkan gelapnya malam agar terlihat terang. Inilah sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan ketika mendapati masalah untuk senantiasa ikhtiar, sabar, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teruslah bergerak, teruslah ikhtiar, sembari sabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah
seberat apapun masalahnya, seberat apapun cobaan yang menerpa, insya Allah kebahagiaan sudah menunggu kita. Kenapa? Karena tugas kita hanyalah ikhtiar dan usaha. Hasilnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya Allah yang menentukan, dan Allah telah menggariskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan sudah disiapkan oleh Allah minimal 2 kemudahan. Inilah sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Syuaib pernah berdoa dan diabadikan dalam surat Hud ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Syuaib berdoa bahwa sesungguhnya aku tidak menginginkan melainkan melakukan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali hanya karena dari Allah, dan kepadanyalah aku bertawakal serta kepadanyalah aku kembali. Semoga kita semua menghadapi setiap ujian dan cobaan serta masalah dijadikan sebagai dinamika kehidupan dan langkah serta tanda akan datangnya hidayah, ampunan, keberkahan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malam yang semakin mencekam, tanda semakin dekatnya fajar. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.